Shalom semua, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ruangan ibadah online di sepanjang PKPB berlangsung. Selamat bersekutu dan beribadah bersama keluarga di rumah. Haleluya. Saya percaya keadaan kita dahsyat. Keluarga yang dahsyat dan punya kesehatan yang dahsyat, sebab kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Selamat menikmati pujian dan penyembahan ibadah kita pada pagi ini. Allah kita tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia tetap bekerja dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau yang percaya. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang hebat, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Engkau hebat, berkuasa. Allah kita, Yesus Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
Hanya kau
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berkumpul di kesempatan ini Tuhan, di dalam anugerah dan kuasa-Mu Tuhan Yesus, menikmati hadirat Engkau ya Tuhan, lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, segala pujian, sembah hormat kami ya Tuhan Yesus hanya bagi Raja kami, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, yang selalu setia ya Tuhan, yang sanggup ya Tuhan Yesus untuk mengasihi kami ya Tuhan Yesus, yang sanggup untuk menyelamatkan kami, yang sanggup untuk memberikan kami hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau terus menyatakan Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami ya Tuhan Yesus, yang kami percaya, yang kami yakini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau bekerja ya Roh Kudus, lewat pendengaran firman-Mu sebentar yang akan kami dengar ya Tuhan Yesus. Sesuatu yang baru akan kami terima pada pagi hari ini. Mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mengerti kehendak-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Membentuk hidup kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan persepuluhan janji iman dan apa saja persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tidak pernah kekurangan, karena Engkaulah sumber segala berkat ya Tuhan. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Namun apa yang kami berikan semuanya ya Tuhan Yesus adalah sebagai penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bukti iman kami ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biar Engkau yang dimuliakan di dalam hidup kami, biar Engkau yang dimuliakan Tuhan di dalam segala yang kami miliki, harta benda kami ya Tuhan Yesus. Sehingga nama-Mu semakin besar, nama-Mu Tuhan Yesus semakin ditinggikan Tuhan Yesus di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, dalam keadaan semasa dunia saat ini ya Tuhan Yesus yang menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, tempat pelarian kami, tempat perlindungan kami ya Tuhan Yesus. Saat kami merasa lemah, saat kami merasa tidak mampu untuk melakukan apa-apa ya Tuhan Yesus, justru Engkaulah penghibur kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberikan kami harapan baru ya Tuhan, kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus untuk kami melewati hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Aba berdoa Tuhan bagi mereka yang diberhentikan kerjanya Tuhan, yang gajinya dipotong Tuhan Yesus. Tuhan, sekali lagi Engkaulah Tuhan Jehovah Jireh, adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan bahkan kelaparan ya Tuhan Yesus. Tetapi setiap hari kami temukan mukjizat Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan hamba mengucap berkat Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, agar setiap yang mencari Engkau Tuhan akan mendapatkan Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap yang mencari Engkau Tuhan Yesus akan beroleh harapan yang baru ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan, sumber segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Salam semua jemaat Grace Bahasa, bertemu kita kembali di dalam kasih Tuhan pada waktu yang terindah, yang terbaik yang Tuhan serahkan kepada kita. Walaupun kita tahu bahwa keadaan belum lagi stabil dan belum lagi kembali kepada sedia kala, tetapi kita tetap kuat dan bersukacita di dalam kasih Tuhan. Amin. Haleluya, pada pagi hari ini sekali lagi kita akan mendengar firman yang Tuhan bawakan untuk kita pada pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan firmankan kepada kita pada saat hari ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus kita perhatikan, yang harus kita renungkan, dan yang harus kita lakukan. Haleluya, haleluya, mari kita sediakan hati kita. Mari kita siapkan ahli keluarga kita. Mari kita Grace Bahasa membuka di dalam Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, kitab Maliaki adalah paling dekat dengan Matius, paling akhir dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6, hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Tuhan, Engkau singkapkan apa yang Engkau ingin katakan kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Perkataan-Mu yang terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama, yang Engkau nubuatkan, yang Engkau hantar, yang Engkau kirim, yang Engkau beri kepada Maliaki, ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa ada satu message, ada sesuatu yang kami terlupa selama ini Tuhan. Maka itu sebabnya firman-Mu dinyatakan pagi hari ini. Maka berbicaralah ya Tuhan Yesus. Kami bebaskan Roh-Mu berbicara. Walaupun di dalam online ya Tuhan Yesus, tetapi Roh-Mu melayang-layang, Roh-Mu melawat kami, Roh-Mu ada Tuhan Yesus dimanapun kami berada saat ini. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan menyingkap dan belajar apa yang ditulis dalam Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Di mana sebelum kita pergi lebih dalam, lebih jauh tentang apa yang ditulis oleh Maliaki ini, mari kita tahu sedikit tentang Maliaki ini. Di mana Maliaki maksudnya adalah utusanku. Maliaki itu maksud utusanku. Ataupun malak, ada kaitan dengan malak. Ya, malak itu utusan. Jadi ki itu ku. Jadi Maliaki itu adalah utusanku. Nah, jadi kitab Maliaki ini ditulis, Maliaki menulis kitab ini dalam sekitar 430 tahun dan 420 tahun sebelum Masehi.
Ke dalam sekitar ini kitab Maleakhi ditulis, ya. Jadi sewaktu Maleakhi menulis kitab ini, bait suci di Yerusalem sudah didirikan. Bait suci yang di Yerusalem yang selama ini telah runtuh dan hancur, pada waktu Maleakhi menulis sudah ada bait suci telah didirikan, telah dibangunkan kembali oleh Ezra dan Nehemia pada tahun 517 sehingga 515 sebelum Masehi. Ataupun bermaksud dalam lingkungan 70 tahun yang dahulu sewaktu Maleakhi menulis kitab ini, 70 tahun yang lampau kitab atau bait suci sudah didirikan. Kita tahu khotbah minggu lepas di mana berbicara tentang Nabi Ezra, kitab Ezra, di mana Ezra telah memperkenalkan kembali Taurat Tuhan. Sewaktu mereka kembali dan membina bait suci, maka Ezra memperkenalkan kembali, mengajarkan kembali firman Tuhan yang selama ini mungkin telah tersembunyi, yang selama ini mungkin sudah dilupakan pada tahun 455 sebelum Masehi. Jadi kenapa kita tahu, kenapa kita harus tahu sejarah ini, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus? Pada tahun 517 Masehi dan pada 455 sebelum Masehi, Ezra mengajar tentang firman hukum-hukum kepada orang-orang Israel. Tetapi sewaktu Maleakhi menulis kitabnya pada tahun 420, apa yang ditulis Maleakhi di sini ialah membayangkan bahwa umat Israel sudah tidak melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Cuma ada 25 tahun daripada Ezra menulis mengajar tentang kepada bangsa Israel tentang hukum-hukum, tentang kebenaran firman Tuhan. 25 tahun selepas itu Maleakhi menceritakan, Maleakhi menulis, maka Tuhan mengucapkan ucapan-ucapan yang ditulis oleh Maleakhi. 25 tahun, sekali lagi 25 tahun orang Israel meninggalkan Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam Maleakhi ini dari bab 1 sampai yang bab yang keempat, semua isi-isi yang ditulis oleh Maleakhi tentang teguran-teguran Tuhan, bagaimana imam-imam, bagaimana umatnya tidak mempersembahkan korban yang sebenarnya. Mereka hanya beribadah secara badani ataupun tidak ada roh penyembahan yang benar sewaktu mereka mempersembahkan, sewaktu mereka menyembah kepada Tuhan. Jadi sebenarnya di dalam kitab Maleakhi ini ada 6 ucapan ilahi. Tapi pada pagi hari ini kita akan pergi terus kepada ucapan yang ke-6. Apakah inti ucapan ilahi yang ke-6 yang ditulis oleh Maleakhi, yaitu yang bab yang terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam pasal 4 ayat 1 dan sampai yang ke-6, di mana di sini Maleakhi menulis tentang akhir hari Tuhan. Ya. Jadi pada ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti berjerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Apakah yang dimaksudkan pada hari itu? Apakah maksud nubuatan Maleakhi tentang bahwa sesungguhnya hari itu akan datang? Jadi kalau dalam ayat ini saudara, bahwa Maleakhi menubuatkan bahwa sesungguhnya hari yang dahsyat itu,
Hari yang besar itu berkenaan tentang hari penghakiman, tentang hari penghukuman, tentang hari pengadilan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Jadi menyala seperti perapian di sini tidak lain tidak bukan adalah tentang neraka, tentang Hades. Ya, karena kita tahu neraka itu adalah api. Jadi di sini Maleakhi menulis, menubuatkan bahwa pada hari itu, yaitu hari itu bila pada waktu Yesus akan datang kali yang kedua dalam dunia ini. Karena Yesus datang ke dunia untuk kali yang kedua, bukan lagi untuk disalibkan. Yesus datang ke dunia ini untuk kali yang kedua. Dia datang untuk mengadili. Dia datang untuk menghakimi. Dia datang untuk menghukum. Sama ada hukuman itu adalah untuk pergi ke surga ataupun hukuman untuk pergi ke neraka. Dan itulah yang dilihat, yang Tuhan katakan kepada Maleakhi bahwa sesungguhnya itu hari akan datang. Nah, apa yang berlaku pada waktu-waktu itu yang ditulis di dalam ayat yang pertama ini, maka semua orang gegabah dan setiap orang fasik. Siapakah orang gegabah ini? Orang gegabah ini ialah orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang egois. Itu maksud dia orang gegabah. Ya, maksud orang gegabah ialah orang sombong. Amsal 21 ayat 4, orang yang sombong, sombong itu adalah dosa. Amsal pasal 6 ayat 16, sombong itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, jadi sombong ini adalah dosa dan sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi di dalam Alkitab banyak contoh-contoh kesombongan yang dikeluarkan, yang dinyatakan. Yaitu dalam 2 Samuel 17 ayat 13. Di sini ada satu pribadi, yaitu tentang Ahitofel. Ahitofel ini ialah pembantu kepada Raja Daud. Dan juga dia berkompromi kepada Absalom. Jadi apa yang berlaku di dalam 2 Samuel ini 17 ayat 23, Ahitofel apabila nasihatnya, apabila idenya, apabila pandangannya, apabila rancangannya tidak didengar, tidak dituruti, tidak dilakukan oleh orang-orang yang dia nasihatkan, maka Ahitofel membunuh diri. Ini orang sombong, ya. Jadi apabila Ahitofel tidak didengar nasihatnya, jadi dia sangat kecewa. Oke, dia sangat kecewa. Tidak semuanya ide-ide kita, tidak semuanya apa yang kita pikirkan itu dapat yang terbaik di antara yang terbaik. Kadang-kadang otoritas akan melakukan yang terbaik, maka kita terima saja apa yang dilakukan oleh, apa keputusan oleh otoritas. Tapi Ahitofel tidak. Ya, dia sangat kecewa. Nasihatnya tadi didengar, maka dia membunuh diri. Begitu juga dengan Haman. Haman sewaktu kita tahu Haman ini adalah pembantu, orang pembesar kepada Raja Ahasuerus. Sewaktu Haman berjalan-jalan di sekitar istana kerajaan, maka dia terjumpa dengan Mordekai. Dan Mordekai tidak memberi salam kepadanya. Mordekai tidak memberi ucapan selamat pagi kepadanya. Mordekai tidak memberi respon menghormati Haman. Maka Haman sangat marah karena Mordekai tidak marah kepadanya. Pada saat hari ini, berapa banyak manusia yang saat ini sangat mau dihormati. Sangat-sangat mau orang semua menyanjung, memuji dia.
Jadi semuanya ini adalah salah satu daripada sikap orang-orang sombong. Nah, apalagi dalam Wahyu 3 ayat 17, yaitu jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia mengatakan bahwa kami sangat kaya. Kami tidak memerlukan apa-apa lagi. Kami sangat kaya. Apalagi yang kurang kepada kami, kata Laodikia. Kalau kita baca dalam Wahyu 3 ayat 17. Karena mereka mengatakan kepada Tuhan, kami sangat kaya. Kami memiliki segalanya. Kami mempunyai segala-galanya. Ini sikap orang sombong. Ini sikap gereja yang sombong. Ini sikap umat yang sombong. Tapi kata Tuhan kepada jemaat Laodikia dengan keras bahwa engkau telanjang. Engkau sebenarnya miskin. Engkau sebenarnya tidak memiliki apa-apa, kata Tuhan. Jadi kita harus berwaspada kalau kita ini adalah orang gegabah. Karena apa yang dilihat, apa yang ditulis oleh Maliaki ini, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Maka orang sombong ini, dan sekali lagi ditulis tentang orang fasik. Pada 1 hari bulan November 3 minggu yang lepas, saya sudah mengkhotbahkan tentang orang fasik 1 jam 10 menit. Jadi kita percaya bahwa kita sudah mengerti siapa itu orang fasik. Maka dalam Maliaki ini disebut 2 kali. Ayat yang pertama dan ayat yang mana itu? Ayat yang ketiga, ya. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga di sini disebut tentang orang-orang fasik. Jadi sama ada dalam perjanjian lama dalam kitab Maliaki dan ditulis kembali oleh Yudas itu pasal pertama dan ayat 1 sampai yang ke-25 itu tentang orang fasik. Orang fasik. Siapa orang fasik itu? Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa orang fasik itu adalah orang fasik yang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Dia mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah orang Kristen. Tetapi perbuatannya, tetapi sikap karakternya tidak membayangkan, tidak bukan image seorang Kristen. Tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang fasik. Jadi orang gegabah dan orang fasik akan dihukum Tuhan. Ya, akan dihukum Tuhan. Di mana mereka dihukum? Yaitu di neraka. Neraka pada hari ini mari kita tahu sedikit tentang neraka. Neraka adalah suatu keadaan yang terpisah dengan Tuhan. Neraka itu sekali lagi, neraka itu satu situasi di mana kita terpisah dengan Tuhan. Jadi maksud yang ditulis dalam Matius 24 ayat yang ke-41 ini apakah maksud terpisah dengan Tuhan? Ini tidak menunggu dunia ini dihancurkan dan kita masuk di dalam ruangan pengadilan itu dan Tuhan menghukum kita masuk ke neraka dan pada waktu itu baru kita merasakan terpisah dengan Tuhan. Tidak. Suatu keadaan yang terpisah dengan Tuhan itu berlaku pada saat-saat ini. Apabila kita jauh di hadapan Tuhan, apabila kita terpisah dengan Tuhan saat ini, apa yang menyebabkan kita terpisah dengan Tuhan? Yang menyebabkan kita terpisah dengan Tuhan ialah dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa itulah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita terpisah dengan Tuhan, neraka itu sudah ada dalam hati kita saat ini.
Sewaktu kita melakukan pelanggaran dan dosa, pada waktu itulah kita akan terpisah kepada Tuhan. Dan pada waktu itulah kerajaan neraka ada di dalam diri kita. Sama dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hanya kerajaan di surga, kerajaan pada kerajaan 1000 tahun, tetapi kerajaan Allah juga ada dalam hati kita saat ini. Apabila kita mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, maka keadaan di surga itu akan ada di dalam hati kita. Begitu juga dengan neraka. Apabila kita berdosa, selalu melanggar perintah Tuhan dan selalu berdosa, maka kita akan terpisah dengan Tuhan. Maka kerajaan neraka yaitu maut dan kebinasaan, itu yang ada di dalam hati kita. Itu kuasa roh neraka, kebinasaan itu ada dalam kita. Maka kita tak payah tunggu lama, ataupun kita tak payah tunggu hari kiamat baru masuk di dalam neraka. Tidak, sebenarnya itu ada di dalam kita kalau kita terpisah dengan Tuhan. Neraka sebenarnya adalah tempat khusus untuk setan saja dan dengan iblis. Itu bukan tempat kita sebagai manusia. Itu bukan tempat manusia. Tuhan menciptakan neraka bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tetapi itu adalah untuk iblis dan pengikut-pengikutnya setan. Ya, kita semua tahu bahwa neraka adalah tempat penghukuman dan sifat neraka juga adalah kekal untuk selama-lamanya. Ya. Jadi orang gegabah, orang sombong, orang egois, takabur, congkak sebagainya, dan orang fasik akan dihukum Tuhan ke api neraka. Ya, ke api neraka. Jangan pikir bahwa tunggu kerajaan 1000 tahun, tunggu kiamat baru masuk neraka. Tidak. Sewaktu kita terpisah dengan Tuhan saat ini kita merasakan keadaan di neraka. Keadaan di neraka. Siapa yang tahu keadaan di neraka? Kesengsaraan, kesakitan, sukacita lari daripadamu. Ketenangan, kedamaian lari daripadamu, karena yang tinggal di dalam hati kita ini adalah kebinasaan. Roh kematian tinggal di dalam kita, yaitu kerajaan neraka, karena kita sudah jauh dengan Tuhan. Jadi itu yang harus kita benar-benar perhatikan pada saat-saat hari ini, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan. Tetapi pada ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu yang takut akan namaku, kata Tuhan. Kamu di sini tidak bukan saya, saudara-saudari, dan kepada saudara-saudara yang ada dimanapun yang percaya kepada Tuhan, itulah kamu yang dibayangkan dalam ayat ini. Yang takut akan namaku, kata Tuhan. Yang menghormati nama Tuhan. Kamu yang mengasihi akan namaku. Kamu yang sangat berpegang teguh kepada namaku, kata Tuhan. Kamu yang begitu mengandalkan, begitu berserah kepada namaku. Lihat, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Siapa itu surya kebenaran? Surya kebenaran kalau kita baca di dalam
Yohanes, ya Yohanes. Pasal 8 ayat 12 ya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai hidup yang terang. Jadi surya kebenaran itu, terang itu, ialah Yesus Kristus sendiri. Jadi kita yang takut akan nama Tuhan, kita yang menghormati kepada nama Tuhan, kita yang sungguh memegang, sungguh percaya kepada nama ini, terbit surya kebenaran. Yesus hadir di dalam kita, saudara dan saudari. Yesus datang, Yesus bersama, terang Tuhan menguasai kita. Dan apabila terang itu menguasai kita, apabila terang Tuhan itu senantiasa bersama kita, saudara, kegelapan tidak menguasai kita lagi. Kerajaan neraka tidak menguasai kita lagi. Malah terang kemuliaan Tuhan menghadapi, membungkus kita, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi surya kebenaran ialah Yesus Kristus sendiri. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Kesembuhan di sini kalau dalam bahasa Yunani itu berada dalam kelompok sojo. Jadi sojo di dalam Yunani itu banyak pengertian, yaitu menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, melindungi, dan memelihara. Kesembuhan yang dimaksudkan di sini dalam Yunani ialah sojo. Dan sojo itu ialah, sekali lagi saya nyatakan, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, melindungi, dan memelihara. Yesus datang, Yesus bersama, Yesus ada dengan kita untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk melindungi, untuk memelihara, dan untuk menyembuhkan. Jadi itulah sebabnya ayat kedua terus mengatakan bahwa kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Maksud berjingkrak-jingkrak di sini, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah kita akan keluar bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena Yesus yang menyelamatkan, karena Yesus yang memelihara, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang melindungi kita. Jadi kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Haleluya. Maka pada ayat yang ketiga, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu. Jadi pada saat hari ini, pada waktu itu, kata Maleaki, bahwa kita akan menang ke atas orang-orang fasik. Mungkin waktu ini orang-orang fasik kelihatannya menang. Mungkin pada saat-saat hari ini orang fasik kelihatannya majority. Mungkin pada saat-saat hari ini orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan senantiasa mengejek, senantiasa memandang rendah orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ketahuilah, pada waktu itu orang yang takut akan nama Tuhan akan menang ke atas orang-orang fasik. Haleluya. Dan pada waktu ini sekali lagi dijelaskan, orang fasik akan menjadi abu. Orang fasik akan binasa. Siapakah orang fasik? Sekali lagi saya harus tanamkan ini. Mari kita tanamkan dalam hati kita. Orang fasik itu, siapa orang fasik? Mereka yang berpura-pura menyembah Tuhan seperti Kain. Siapakah orang fasik itu? Ialah mereka yang benar-benar yang berpura-pura melayani, tetapi tidak sesungguhnya dalam hati mereka. Ya,
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ayat yang kelima. Apa yang terjadi sewaktu menjelangnya hari Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul dunia ini. Jadi menjelang hari Tuhan itu, ya, dalam ayat ini dia tidak sama dengan pengertian ayat yang pertama tadi, ayat yang pertama. Tetapi kalau kita nak jelas ataupun lebih jelas lagi tentang ayat ini, saudara, mari kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 16 ayat yang ke-17, ya. Lukas pasal 1 ayat 17, ayat 16 dan 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi pada ayat yang kelima maksudnya hari Tuhan di sini ialah berbicara tentang kedatangan Yesus pada kali yang pertama. Ya. Pada ayat pertama tadi Maliaki menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tapi pada ayat yang kelima ini Maliaki menubuatkan tentang kedatangan Yesus kali yang pertama. Karena di dalam Lukas pasal 1 ayat 16-17 ini malaikat berbicara kepada Zakaria sewaktu dia menguruskan ibadahnya pada tahun itu di bait suci. Maka sewaktu dia berada di bait suci itu, malaikat berjumpa kepada Zakaria pada tahun 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi, ya. 4 sebelum Masehi. Jadi kata malaikat kepada Zakaria itu seperti yang kita baca tadi. Ya. Di mana ia akan berjalan mendahului Tuhan. Mana bayi itu akan mendahului Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, dalam roh dan kuasa Elia. Maka Yohanes Pembaptis yang pada masa itu di dalam kandungan, belum dalam kandungan lagi, baru malaikat membicarakan. Maka bayi yang akan dilahirkan nanti, kata malaikat kepada Zakaria dengan istrinya Elizabeth, maka anak ini akan dipenuhi dengan roh kuasa Elia. Karena dia mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi di sini disebut tentang roh Elia. Jadi kita belajar tentang apa yang ada dengan roh Elia ini. Karena di dalam Maliaki disebut tentang Nabi Elia. Di dalam Lukas pasal 1 16 tadi roh dan kuasa Elia. Nah, karena dalam Wahyu juga ditulis tentang dua saksi orang bernubuat, itu pun kuasa dan roh Elia. Kenapa roh Elia itu dinyatakan, disingkapkan, disebut di dalam nubuatan Maliaki dan di dalam permulaan perjanjian baru? Karena kita tahu bahwa Tuhan begitu tegas. Tuhan begitu tidak mau berkompromi. Karena kita tahu Elia adalah seorang yang sangat tegas. Elia juga adalah seorang yang tidak berkompromi. Elia juga seorang yang berani. Elia dia sangat tegas terhadap penyembahan berhala.
Elia sangat tidak berkompromi kalau kita umatnya. Raja Ahab, Raja Ahazia, ataupun Ratu Izebel yang tidak mengindahkan Tuhan. Jadi Elia berbicara tentang tegas dan no kompromi. Jadi sekali lagi pada hari ini saudara-saudari, Tuhan sangat tegas. Tuhan tidak mau berkompromi. Terang dengan gelap tidak boleh bercampur. Maksudnya tidak ada kompromi. Kalau kawasan itu gelap, memang gelap. Tapi kalau terang datang, gelap itu hilang dan terang menguasai. Maksudnya tidak ada campuran. Kalau terjadi campuran itu seperti Laodikia, tidak panas dan tidak sejuk. Suam-suam Tuhan akan muntahkan. Tuhan tidak mau memandang. Tuhan tidak akan mengindahkan. Malah Tuhan tidak akan mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan kalau kita suam-suam. Jadi mari kita pada saat hari ini jangan kita berkompromi. Maksud berkompromi ialah kata tidak, tidak. Iya, iya. Dosa, dosa. Kudus, kudus. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa sedang besar, tidak ada dosa besar. Kalau dosa, dosa. Begitu juga dengan kekudusan. Kalau kudus, kudus, murni dan bersih. Itu yang ada pada roh Elia. Kenapa ditegas? Kenapa Elia harus datang? Baru hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Karena perlu tegas. Karena memerlukan keberanian. Baru hubungan pemulihan di dalam keluarga antara bapak dengan anak, antara apa yang ada di dalam keluarga dapat dipulihkan. Haleluya, itu yang terjadi saudara. Saat-saat menjelangnya hari Tuhan. Ya. Haleluya. Elia. Dia sangat tegas berhadapan dengan Raja Ahab, Izebel dan Ahazia. Dia berani berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Membuat perhitungan antara hidup dan mati kerana Tuhan Allah yang mereka sembah. Kita memerlukan roh seperti Elia yang berani mempertahankan, yang berani mengemukakan, yang berani mengaku, yang berani menyatakan bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Walaupun 450 lawan satu, tetap setia, tetap yakin, tetap percaya bahwa yang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Itu Elia. Amin. Haleluya. Jadi apa persiapan kita saudara untuk mempersiapkan hati kita menjelang hari Tuhan? Saat ini tinggal satu hari Tuhan yang kita belum kita lalui. Kedatangan Tuhan yang pertama sudah terjadi 2000 tahun dahulu. Dan apa persiapan kita untuk menanti, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan Malayaki menulis, ya, Malayaki menulis untuk kita pada pagi hari ini. Ayat yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Yang pertama, ingatlah kepada hukum Taurat. Apa yang kita harus lakukan
menurut yang dinubuatkan oleh Maliaki ini, menantikan, menjelang, kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Karena kedatangan Yesus yang pertama sudah berlaku, tinggal satu hari Tuhan ini yang tidak berlaku, yaitu apa yang kita nantikan saat hari ini. Malah generasi inilah, kita inilah yang akan menghadapi hari Tuhan ini, hari Tuhan itu, ya. Kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Jadi Maliaki berkata bahwa ingatlah kepada hukum Taurat. Ingatlah kepada firman Tuhan. Ingatlah kepada pribadi ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena firman itu dulu bersama-sama dengan Allah Bapa. Mereka yang sama-sama yang menciptakan dunia ini. Tetapi 2000 tahun yang dulu firman itu sanggup datang ke dunia, menjadi manusia, mati bagi kita, disalibkan bagi dosa-dosa kita, tetapi hari yang ketiga dibangkitkan. Amin. Dan dia telah pergi ke surga, tetapi kerajaannya ada dengan kita karena Roh Kudus bersama dengan kita, dan dia berjanji, aku akan datang lagi. Dan Maliaki berkata kepada kita lah, ingatlah kepada Tuhan Yesus. Apakah maksud ingatlah? Ingat itu bermaksud itu berada di dalam pikiran kita. Kita tidak lupa, ya. Ingat itu bermaksud timbul kembali di dalam pikiran kita. Selalu timbul di dalam pikiran kita. Dia selalu keluar dalam pemikiran kita. Ingatlah bermaksud kita menaruhkan perhatian, fokus kepada firman Tuhan. Ingatlah bermaksud ada niat. Pikiran kita menghantar message kepada hati kita tentang satu niat, yaitu kepada firman Tuhan. Beringat-ingatlah bermaksudnya waspada. Ingat juga bermaksud kita selalu harus berwaspada. Kalau kita sudah melupakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kalau di dalam Ulangan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Siapa engkau di sini yang dimaksudkan oleh Musa? Yang Musa maksudkan hendaklah engkau mengajarkannya. Maksudnya ialah para bapak-bapak. Mengajarkannya kepada anak-anakmu. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 10 kali, bukan 1000 kali, bukan 1.000.000 kali. Kata Musa, berulang-ulang. Musa tidak menetapkan berapa kali. Musa tidak membuat target berapa kali kita mengajar firman Tuhan kepada anak-anak kita. Musa berkata berulang-ulang. Apa maksud berulang-ulang? Berulang-ulang bermaksud lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi sampai Yesus datang kali kedua dalam dunia ini. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada gereja di Efesus, bertobatlah dan lakukanlah lagi. Karena mereka sudah berhenti. Karena sudah menganggap mereka sudah sempurna, maka mereka stop. Tapi Yesus berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi.
Itulah sebabnya peringatan Maliaki pada ayat yang ke-6, hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak dan anak-anak kepada bapa-bapa. Ataupun di dalam Lukas pasal 1 ayat 16 ayat 17, hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak dan hati orang yang durhaka berbalik kepada hati yang benar. Karena anak-anak yang menentang kepada Tuhan, menentang kepada ibu bapanya adalah durhaka. Memiliki hati durhaka kalau dia tidak mengikuti nasihat orang tuanya. Ya. Haleluya. Berulang-ulang. Lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi. Maksud yang kedua, kembali seperti yang semula. Wow. Ulang-ulang bermaksud lakukanlah lagi. Yang kedua, kembali kepada yang semula. Jadi Taurat ini, firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini, yaitu ataupun tentang pribadi Yesus Kristus ini, harus kita berulang-ulang. Kita harus melakukannya lagi, melakukannya lagi, dan kembali kepada yang semula, kepada generasi, kepada anak kita, kepada anak kita. Musa tidak menentukan berapa kali kita mengajarkan firman Tuhan. Tapi saya percaya sewaktu Yesus sampai datang kembali ke dalam dunia ini, baru pengajaran ataupun perkataan ulang-ulang ini akan berhenti. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan. 1000 tahun kemudian, selepas kisah Ulangan pasal 6, mana tadi? 6 sampai 7. Maliaki sekali lagi menegaskan. Karena pada zaman Musa, sewaktu Taurat Tuhan dituliskan, dan 70 tahun kemudian, yaitu generasi Musa masuk ke tanah Kanaan. 70 tahun, hanya usia 70 tahun. Daripada kitab itu ditulis 70 tahun selepas itu, kata di dalam Yosua, sudah timbul angkatan yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yosua mengatakan di dalam ayat apa itu? Yosua. Oke, Yosua 24 ayat 15. Itulah sebabnya Yosua mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hanya 70 tahun. Dan dalam Maliaki 1000 tahun kemudian, Ezra mengajarkan kepada orang Israel pada tahun 455 sebelum Masehi. Dan Maliaki menulis 430 tahun selepas itu, hanya 25 tahun. Hanya 25 tahun setelah Ezra mengajar, maka orang Israel sekali lagi mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan 400 tahun setelah Maliaki, antara Maliaki dengan perjanjian baru itu ada 400 tahun. Tuhan tidak menyatakan apa-apa. Akhirnya pada tahun 4 sebelum Masehi itu, malaikat Tuhan berjumpa kepada Zakaria. Dan message pertama yang disampaikan oleh malaikat ini, oleh Tuhan sendiri, ialah tentang hati bapa-bapa kembali kepada anak, dan hati yang durhaka kembali kepada hati yang benar. Oh, maksudnya betapa serius ya.
Fungsi gereja ialah menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka memiliki kebenaran firman Tuhan. Yang pertama. Fungsi gereja yang kedua, menyampaikan kepada orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya firman sekali lagi itu dapat diterapkan, dapat hati yang orang-orang Kristen dapat dikuatkan, yang lemah dikuatkan. Itu sebabnya firman Tuhan diberitakan sekali lagi. Itu yang kedua. Dan fungsi gereja yang ketiga ialah menyampaikan firman Tuhan kepada bapak-bapak dan anak-anak. Ya. Sewaktu Yesus mau naik ke surga, ia berkata, Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 7. Kamu akan menjadi saksiku memberitakan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan bahwa kamu akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Maksud Yerusalem itu ialah keluarga sendiri. Keluarga kita, maksudnya kita harus memberitakan Injil, menyampaikan firman. Kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan itu dikupas di dalam keluarga kita. Kalau kita belum mengajar kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga kita, jangan kita melakukannya tempat-tempat lain kalau di dalam keluarga kita porak-poranda tentang kebenaran firman Tuhan. Ataupun dalam contoh-contoh di dalam Alkitab. Karena banyak contoh di dalam Alkitab yang boleh membantu kita, yang boleh mengoreksi kita di mana kita berada. Di mana kita berada, sama ada kita ini adalah ibu ataupun bapak, sama ada kita ini adalah anak. Maka banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang membantu kita, sama ada kebenaran firman Tuhan ini sudah diterapkan di dalam keluarga, ataupun sama ada kebenaran firman Tuhan itu benar-benar masuk di dalam hati anak itu, ataupun adakah sudah terbukti bahwa anak itu benar-benar menerima pengajaran daripada bapaknya. Dan contoh-contoh di dalam Alkitab akan membantu kita di mana kita berada. Dalam Kejadian pasal 4. Di dalam Kejadian pasal 4 yang berbicara tentang kehidupan Kain. Mari kita ambil contoh antara Adam si bapa dengan anaknya yang pertama, anak sulung, yaitu Kain. Adam adalah model pertama ciptaan Tuhan. Tidak ada lebih dulu daripada Adam. Tetapi apa yang terjadi kepada Kain, ayat pasal yang keempat, Kain menjadi pembunuh, Kain menjadi pelarian, Kain tidak benar-benar mempersembahkan korban kepada Tuhan, tidak benar-benar menyembah kepada Tuhan. Kain adalah seorang contoh hipokrit di hadapan Tuhan. Kenapa Kain seperti ini? Timbul persoalan, adakah Adam bapaknya benar-benar mengajar Kain? Adakah Hawa benar-benar menceritakan firman Tuhan berulang-ulang, berkali-kali kepada Kain? Sudah tentu tidak, kan? Sudah tentu tidak, karena Kain akhirnya jadi pembunuh. Adakah anak Tuhan menjadi pembunuh kepada adiknya? Dan Kain berkata, saya tidak tahu, saya bukan penjaga adikku. Kalau benar-benar dia dididik, kalau benar-benar dia diasuh, kenapa Kain tidak mengakui Habil adalah adiknya? Di dalam Kejadian pasal 9 ayat 22, bagaimana yang dilakukan oleh Ham kepada bapaknya Nuh?
Di mana pada waktu ini Nuh minum anggur dan sampai mabuk. Oke, sekejap. Ini jangan pula yang peminum-peminum mana. Ada ayat Alkitab bahwa orang pilihan Tuhan pun boleh minum sampai mabuk. Iya, benar. Benar, tapi lihat apa yang terjadi di belakangnya. Nuh mabuk sampai telanjang. Dan Ham anaknya yang bungsu mempertawakan Nuh. Dia menceritakan keaiban Nuh kepada abang-abangnya. Anak yang seperti apa? Kalau anak itu sanggup mengejek, sanggup memperkecilkan, sanggup mempertawakan, sanggup mengeluarkan aib bapaknya, ini adakah anak ini cukup didikan? Adakah anak ini cukup iman? Adakah anak ini sudah mengenal firman Tuhan? Dan di pihak sebelah, adakah Nuh? Padahal mereka ini sama-sama satu kapal kan? Satu kapal. Sama-sama menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan air bah. Tetapi karena paham, sanggup mempertawakan bapaknya. Kalau dia benar-benar dididik, kalau benar-benar dia diajar dengan firman Tuhan, kalau benar-benar dia telah dikuasai oleh firman, tak mungkin dia mempertawakan bapaknya. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 36. Ini lagi dahsyat, ini lagi teruk. Yaitu Imam Eli bersama Hofni anaknya dengan Pinehas. Mereka ini anak beranak tinggal dalam bait suci, tinggal dalam rumah Tuhan. Karena mereka ini adalah imam. Apa yang dilakukan oleh Hofni, apa yang dilakukan oleh Pinehas, mereka merampas semua persembahan yang dibawa oleh umat-umat Tuhan pada masa itu. Mereka merampas dan mereka memakan dan mereka juga berbuat zina kepada pemudi-pemudi yang pergi bersembahyang di rumah Tuhan pada masa itu. Macam ini kah, seperti ini kah anak imam? Kalau benar-benar Hofni ini dan Pinehas ini diajar dengan firman Tuhan, benar-benar sudah mengerti tentang dosa, benar-benar mengerti tentang kekudusan, kenapa sanggup berbuat zina dalam gereja? Dan di pihak sebelah, adakah Eli benar-benar mengajar anaknya Hofni dan Pinehas? Kalau Eli benar-benar mengajak anaknya Hofni dan Pinehas, tak mungkin mereka mencuri persembahan. Tak mungkin mereka berbuat dosa. Tak mungkin. Karena firman Tuhan ada kuasa. Firman Tuhan harus disampaikan dengan tegas. Karena roh Elia disebutkan dia menyampaikan dengan tegas, maka firman Tuhan juga harus disampaikan dengan tegas. Karena kata Tuhan, upah dosa ialah maut, itu bukan main-main. Memang maut, memang mati, walaupun kita ini anak siapa. Kain pun binasa, Ham pun dikutuk, Hofni dan Pinehas 2 tahun selepas itu mereka dibunuh oleh musuh. Apalagi dengan Lot, dengan 2 anak perempuannya, Kejadian 19 ayat 35. Kedua anak perempuan Lot ini bersetubuh dengan bapaknya sendiri. Siapa yang mengajar 2 anak Lot ini bersetubuh dengan bapaknya sendiri? Adakah firman Tuhan yang ajar? Bukan. Saya percaya lingkungan, pengaruh sekitar mereka. Karena kita tahu di Sodom dan Gomora mereka adalah homoseksual. Jadi Lot gagal menyampaikan, Lot gagal menceritakan, Lot gagal berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan kepada 2 anaknya. Sehingga melahirkan musuh kepada orang Israel.
sampai saat ini. Tapi mari kita belajar, di dalam Alkitab ada juga contoh-contoh yang mereka ini adalah anak-anak yang sangat setia kepada Tuhan. Ada juga contoh-contoh bapak-bapak yang sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Seperti yang kita dengar pada minggu lepas, yaitu tentang Ezra. Ayat yang kedua itu sampai yang kelima itu semuanya bin, 15 kali bin. Dari Harun, Ezra bin Seraya, bin Azariah, bin Hilkiah, bin Salum, sampai kepada Harun. Siapakah Harun? Harun itu adalah abang kepada Musa. Maka sampai kepada Ezra, makanya dari Harun, daripada anak Harun sampai kepada Seraya, dan Seraya tidak berhenti, dia memperkatakan firman Tuhan kepada Ezra. Itulah sebabnya Ezra benar-benar rindu, benar-benar hatinya bulat untuk menyelidiki firman Tuhan, sehingga dia menulis 1 Tawarik, 2 Tawarik, dan Ezra, dan dia juga yang mendirikan bait suci dengan Nehemia kali yang kedua. Begitu juga dengan Hillel, Simeon, dan Gamaliel. Siapa Gamaliel? Gamaliel adalah guru kepada Rasul Paulus. Bapa Gamaliel ialah Simeon. Simeon inilah masa tuanya menanti kelahiran Yesus Kristus. Saya tidak akan mati selagi saya tidak akan melihat kepada Yesus, kata Gamaliel kepada Simeon. Dan bapa Simeon adalah Hillel. Apatah dengan Timotius, kata dalam 2 Timotius 1 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, imanmu diperolehi, kulihat imanmu sangat tulus, karena iman daripada Luis dan Eunice, nenek dan ibu kepada Timothy. Dan akhir sekali ialah kita belajar tentang keluarga Yesus sendiri. Memang benar sewaktu Yesus belum pada awal Yesus melayani, waktu dibaptis sampai disalib, ke semua adik-adiknya, yaitu Yakobus, Simon, Yusuf, dan Yudas, tidak percaya kepada Yesus. Tapi adakah Yesus membiarkan mereka tidak percaya kepadanya? Pada hari yang kebangkitan, pada hari yang dalam masa kebangkitannya 40 hari itu, dia menjangkau semua adik-adiknya. Dia berjumpa dalam keadaan yang sudah diubah, dalam keadaan tubuh yang sudah dimuliakan. Yesus menjangkau semua adik-adiknya ini. Sehingga 2 adiknya, Yakobus dengan Yudas, penulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Maka jemaat Grace, mari semua bapak-bapak dan ibu-bapak, dan semua anak-anak, saat pagi hari ini mari kita koreksi. Adakah benar-benar firman Tuhan itu disampaikan kepada mereka? Adakah benar-benar firman Tuhan itu sudah disampaikan? Mungkin kita berkata sudah. Tapi ada pertanyaan berapa kali? 1 kali. Kata Musa berulang-ulang. Lakukan lagi sampai Yesus datang kali kedua. Seorang petani tidak ada yang tidak bertindak bijak. Tidak ada seorang petani yang bodoh. Apabila dia menanam, dia tidak memperhatikan tanamannya. Semua petani adalah bijak. Sesuatu yang dia tanam, dia akan perhatikan. Sesuatu yang dia tanam, dia akan perhatikan. Dia akan bersihkan. Dia akan perlihat. Dia selalu periksa. Adakah yang dia tanam itu akan bertumbuh. Dan dia tidak akan gembira kalau tanamannya itu hanya berdaun rimbun. Dia tidak akan gembira. Malah dia was-was. Mana mungkin hanya berdaun rimbun. Tetapi nanti tidak ada buahnya. Yang dinantikan oleh petani itu adalah buah itu. Itu pun belum cukup. Adakah benar-benar buah yang seperti yang saya tanam? Kalau saya tanam pokok rambutan, dia perhatikan betulkah buah ini rambutan? Dia akan balik kepada
benih pokok itu. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan tanaman kita saat ini. Perhatikan apa benih yang kita tanam. Perhatikan apa buah. Adakah benar buah itu sesuai sama dengan benih yang kita tanam? Kalau sama, puji Tuhan. Jangan sampai Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Daun begitu rimbun, tapi buahnya tidak ada. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami terima firman-Mu Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka. Kami sebagai ibu bapa ya Tuhan Yesus, saat ini kami berikan hati kami. Pulihkanlah hati kami. Berikanlah kami hati seperti hati-Mu Bapa. Berikanlah kami hati Bapa. Dan berikanlah juga kami mempunyai hati anak. Tuhan Yesus Kristus, kami sedar Tuhan, inilah yang hilang Tuhan di tengah-tengah kami. Inilah yang telah hilang dan hancur ya Tuhan. Komunikasi hubungan antara kami Tuhan Yesus, anak dan Bapa, dan segala di dalam keluarga Tuhan Yesus, adik-beradik Tuhan, hilang. Hanya Roh Kudus-Mu, hanya Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami rela Tuhan Yesus untuk Engkau koreksi. Untuk Engkau hancurkan, untuk membina kembali apa yang rosak dalam hati kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.